خير من النوم. Olehnya dipegang oleh Nabi, al-jahlu raksul kabisa. Dasar kejahatan dimulai oleh kebodohan. Kejahatan buat iblis. Negambarkan oleh Rasulullah, kejahatan itu adalah sarannya berada dalam kejahilan. Di mana ada kebodohan, di situ ada kejahatan. Karena dasar kejahatan diawali oleh kebodohan. Pangai kena yang ilmu agama. Dayah adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Aceh dan Nusantara. Ia telah lahir dan berkembang seiring dengan lahir dan berkembangnya ajaran Islam di Aceh. Khusus di Aceh, kehadiran Dayah merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah berjasa mencetak para pendakwah yang kemudian menyebarkan Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Salah satu Dayah yang mempunyai kiprah besar dalam melahirkan generasi penerus Islam di Aceh adalah Dayah Rohul Mudi Al-Aziziyah. Dayah ini berada di Kampung Menasah Blang, Kecamatan Jenib, Kabupaten Biren yang memiliki ratusan santri untuk belajar dan menimba ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh Hebat, Dayah merupakan lembaga institusi agama Islam dan juga lembaga dakwah tertua di Provinsi Aceh, terutama di Indonesia. Dan saat ini perkembangan Dayah cukup luar biasa, khususnya sistem modernisasi yang ada di Dayah. Dan saat ini saya sedang berada di Dayah Rohul Mudi Al-Aziziyah, tepatnya di Kampung Menasah Blang, Kecamatan Jenib, Kabupaten Biren. Di sini kita akan melihat bagaimana proses para santri belajar dan juga bagaimana perkembangan sistem kurikulum Dayah yang saat ini diterapkan di Dayah Rohul Mudi. Saksikan selengkapnya dalam Aceh Hebat bersama saya, Khairul Bashar. Pondok pesantren atau Dayah Rohul Mudi Al-Aziziyah didirikan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 Desember tahun 2015 di bawah pimpinan Tengku Muhammad Yusuf bin Muhammad Nasir atau yang dikenal dengan nama Abiyah Jenib. Dayah ini berdiri dengan tujuan mendidik para santri untuk menjadi kader ulama yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Selain itu, mereka juga dididik untuk patuh dan taat, serta disiapkan sebagai insan yang bersifat akhlakul karimah, sehingga satu saat ketika mereka sudah siap dan diterjunkan dalam syiar Islam, bisa menyikapi berbagai permasalahan keagamaan di tengah masyarakat di Provinsi Aceh, serta peduli dengan kehidupan sosial. Alhamdulillah sekarang khususnya di bidang sekret, saya yang menandatangani di bidang sekret. Berarti peningkatan santri untuk sekarang alhamdulillah semakin meningkat karena sebagian santri di sini terkadang bukannya semata-mata untuk menempuh ilmu di Dayah. Terkadang contohnya si Maknum. Jadi si Maknum latar belakangnya ataupun background dia ke Dayah ini dia pengaruh kolam renang. Itu tujuannya utama. Cuma sambilan ada fasilitasnya ya kayak kolam renang, ada sangkar burung, ada kolam ikan. Itu terpengaruh juga bagi santri-santri yang di luar karena dilihat di media sosial, terutama di media sosial Abiyah. Kita di sini alhamdulillah sudah punya kebun sawit di Jumpa Sekureng lebih kurang 10 hektar. Cuma sekarang Abiyah lagi buka kebun baru kurang lebih 30 hektar. Cuma belum produktif yang 30 hektar. Yang 10 hektar alhamdulillah sudah produktif. Itu udah ada hasil untuk Dayah. Selain itu kita ada juga bengkel. Itu bengkel las di Blangme Barat. Itu pun udah ada hasil untuk Dayah. Dayah ini juga memiliki koperasi Rohul Mudi yang menyediakan berbagai macam keperluan para santri, baik untuk belajar ataupun keperluan mandi.
Di koperasi inilah tempat di mana khusus para santri yatim dan piatu bebas membeli makanan dengan batasan tertentu, yaitu satu orang satu hari hanya boleh berbelanja sebesar Rp5.000 dengan syarat harus menghafal berbagai macam kaidah ilmu, baik ilmu nahu, ilmu fikah, dan kaidah ilmu lainnya. Ada juga dapur umum Rohul Mudi yang merupakan fasilitas khusus bagi santri yatim, piatu, dan juga santri yang kurang mampu untuk memenuhi makanan keseharian selama mereka berada di Dayah tanpa memungut biaya sama sekali. Dayah Rohul Mudi juga memiliki lapangan olahraga, di mana lapangan ini sering digunakan oleh para santri untuk bermain bola dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Dayah. Sebagai rutinitas pagi yaitu ngaji dari jam 8 hingga jam 10 malam, jam 10 pagi yaitu ngaji kitab Ta'alim. Sebagai gurunya yaitu Tunku Habib sendiri. Dari jam 2 siang itu naik ngaji jam 2 hingga jam 4 sampai azan asar. Yang mengajar yaitu masing-masing ada gurunya masing-masing. Sebagaimana malam juga yang pembelajarannya yaitu kitabnya fikah, nahu, saraf, dan lain-lainnya. Dalam kitab fikah itu diajarkan untuk diberi makna, i'rab, surah, begitupun cara mengenal kalimat, dan lain-lain. Dalam aktivitas kesehariannya mengajar, dan mengajar. Alhamdulillah kami sekarang sudah berada di 85 orang. Sekarang sudah beranjak 8 bulan. Memang baru. Yang pertama mematuhi semua peraturan. Tidak boleh keluar komplek tanpa izin. Dan cara cakapannya harus sopan, dan juga kami ada kebersihan di dalam lingkungan, baik dalam bilik ataupun di luar bilik. Kekurangan yang pertama seperti kami ini bilik ataupun tempat masak, karena santri yang ada di sini juga ada yatim piatu. Ada yang tidak mampu. Bahasanya kami diajarkan sama biar di sini khairun nas anfa'uhum linnas. Sesuatu yang kami berbuat ini dalam bentuk kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berbuat. Maknanya tiada bahasa dan kata-kata orang yang belajar tidak mungkin tidak ada jalan untuk belajar. Artinya kami tidak belajar. Kenapa? Nggak ada biaya. Inilah yang diterapkan Abia sama kami. Pada kesempatan tertentu, Abia juga menyempatkan waktu untuk mengisi kelas dan memberikan pemahaman kepada generasi muda Aceh dalam menjadi sosok yang berwibawa, pintar dalam ilmu agama, serta beradab. Para santri Dayah Rohul Mudi Al-Aziziyah juga diberikan kesempatan untuk mengikuti beragam perlombaan sebagai ajang mengasah kemampuan mereka setelah menimba ilmu selama berada di dalam Dayah. Perlombaan itu berupa hafalan kitab, surah kitab, tahfiz Al-Quran, tahjiz mayat, pidato bahasa Arab, dalai khairat, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik. Saya berasal dari Tanjung Balai Karimun, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saya bertugas sebagai salah satu santri, tapi bertugas di kantor sekretariat Rohul Mudi Al-Aziziyah. Kalau boleh jujur, dari awal permulaan saya sampai di pesantren ini, saya adalah
paksaan dari orang tua saya. Tapi pada awalnya saya datang ke sini, saya ada juga ikut sekolah formal yaitu di MAN 4 Biren di Jinip. Jadi pada suatu saat dengan berjalannya waktu, saya pikir karena susah dan payah di saat kita bagi waktu untuk pesantren sama sekolah, jadi saya lebih memilih untuk pesantren. Kalau dari prinsip saya bandingkan pelajaran sekolah dengan pesantren, lebih menarik pelajaran pesantren. Karena di situ timbul pertanyaan-pertanyaan yang menarik bagi saya. Karena kalau pelajaran sekolah ya biasa kita dengarkan gitu. Kalau saya menetap di daerah Rawul Mudi ini berjalan menuju 7 tahun. Dan sekarang mungkin selesai Muharram saya naik kelas 7. Untuk kitab yang utama yang diajarkan di Pondok Pesantren Rawul Mudi ini untuk kelas 6 yaitu kitab fikah, yaitu kitab Al-Mahalli. Selain kitab Al-Mahalli juga ada kitab Tauhid, Jauhar Maknun, dan juga kitab-kitab yang lainnya lagi Sulam Malawi, itu kitab Mantek. Kalau harapan saya untuk pondok pesantren ini kepada santri yang lain berarti untuk yang kurang menurut saya, kami belum ada ruangan khusus untuk para santri menciptakan atau mengeluarkan kreativitas santri tersebut. Saya perlu di pesantren ini ada satu ruangan yang memang dikhususkan, di situ diperlengkapkan segala macam kelengkapan bagi santri yang ingin menyalurkan kreativitasnya, baik itu melukis, menjahit, ataupun segala macamnya. Guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan mandiri, para santri di daerah Rawul Mudi Al-Aziziyah ini dibekali dengan beragam kemampuan seperti halnya berkebun, olahraga, dan bekerja di tempat usaha dayah. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh para santri ini di kebun sawit milik daerah Rawul Mudi dengan luas mencapai 10 hektar. Di kebun sawit ini, para santri diajari cara memetik sawit, menjaga pohon sawit hingga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Para santri juga diajari cara bekerja di tempat usaha lain, seperti salah satunya di tempat bengkel las milik daerah Rawul Mudi Al-Aziziyah. Dari tahun ke tahun kita ini kan ngambil data pedomannya kepada Badan Akreditasi Dayah Provinsi. Jadi dari tahun ke tahun saya melihatnya itu ada peningkatan, terutama dari peningkatannya ada yang dulunya balai pengandaian jadi dayah tipe D, ada yang dari tipe D naik ke tipe C naik ke tipe B naik ke tipe A, kemudian ada tipe A+. Ini tahun kemarin 2023 akhir terakhir itu kita bertambah dari dulunya 186 jadi 190. Tambahnya tidak begitu banyak, tapi naik dari tipe C naik ke tipe B itu cukup banyak. Jadi ada keinginan yang kuat dari pimpinan dayah itu sendiri memang ingin meningkatkan tipe dayah, sehingga kan dengan tipenya tinggi tentunya peminatnya lebih banyak. Gitu. Ada tiga pintu masuk penganggaran di Kabupaten Biren, juga kabupaten lain. Yang pertama melalui musrembang, usulan masyarakat, musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, dan kita tampung itu semuanya. Kemudian ada lagi melalui pokir, anggota DPRK. Kemudian ada renja dinas yang masyarakat sendiri, orang daerah sendiri meminta permohonan proposal kepada kita, yaitu dalam bentuk dana hibah. Nah setelah kita kumpulkan tentunya kan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Sekarang ada RMAK, kita masuk RMAK, itu RMAK maksudnya itu ada anggaran yang dilabelkan oleh pusat. Kita masuk dalam RMAK pendidikan, jadi pendidikan yang diharuskan 20% itu Dinas Pendidikan Dayah bisa mengelola RMAK itu 20% dari APBK. Jadi kita gabung dengan Dinas Pendidikan. Bantuan-bantuan yang ini beberapa bantuan misalnya yang masuk untuk tahun ini dan semakin tahun saya lihat itu semakin meningkat. Untuk tahun ini kita kelola anggaran itu 22 miliar. Tahun depan ini 2025 yang sudah masuk 26 ini kemarin diberikan. Jadi ada peningkatan lah. Tahun kemarin juga sekitar 18, jadi ada peningkatannya yang diplot oleh pemerintah daerah. Di samping itu kan ada Kanun Aceh itu yang mengharuskan 5% daripada APBK itu untuk bidang keistimewaan Aceh. Jadi kita juga masuk dalam kelompok itu. Jenis-jenis bantuan ada pembangunan fisik itu yang lebih besar porsinya saya melihatnya. Bantuan fisik itu bisa untuk membangun dayah bilik, RKB, ruang kegiatan belajar, ada yang bangun musala, ada yang pagar dan paving blok, segala macam lah, tempat wudhu. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan. Pembinaan itu pembinaan santri juga, pembinaan guru. Untuk santri misalnya kita berikan beasiswa santri miskin
Kemarin kita kucurkan 1.100 orang, 1,1 miliar, 1 juta per orang. Tapi cuma sekali cuma dapat tahun. Dan itu 3% dari jumlah santri. Nah, di Biren itu ada 47.000 santri, ada 5.000 guru. Ke guru juga kemarin kita udah kucurkan untuk pimpinan dan guru dayah. Cuman ya nggak begitu banyak karena di sini kan dayahnya banyak. Nah, jadi orang tinggal di dayah di Biren itu kalau dibandingkan dengan penduduk Biren itu 10%-nya tinggal di dayah. Jadi sebenarnya pemerintah kabupaten itu punya kepentingan yang besar untuk membina dayah ini. Kan kebutuhan dayah macam-macam, nggak saja sarana prasarana yang saya sampaikan tadi. Sama dengan kita tinggal di rumah lah, apapun yang kita butuh di rumah orang butuh di dayah. Santri kita itu. Kita untuk ini kan yang ini setengah tahun kita masih menyusun DID dan ini sudah selesai. Ini kita sudah mulai turun, ada 107 paket pembangunan. Ini kita mau mulai, inilah sebentar lagi kita mau ke sana, itu Doka. Doka ada 2 dayah dapat 500 juta. Ya, pemirsa Aceh Hebat, kalau kita berbicara tentang dayah dan perkembangannya, seakan tidak ada habisnya. Karena memang dayah merupakan lembaga dakwah yang tertua di Provinsi Aceh dan sudah menyumbangkan berbagai banyak tengku-tengku, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama agama Islam. Dan kali ini saya sedang berada di kawasan Dayah Rohul Mudi Al-Aziziyah, tepatnya di Kampung Nasah Blang, Kecamatan Jenib, Kabupaten Biren, dan juga bersama dengan pimpinan dayah, yaitu Tengku Muhammad Yusuf Nasir atau yang kita kenal dengan sebutan dengan panggilan Abiyah Jenib. Abiyah, apa kabarnya Abiyah? Alhamdulillah. Sehat Abiyah ya? Masih Lumayan bersih. sehat. Alhamdulillah. Nah, Abiyah melihat ini kan salah satu dayah yang tergolong baru. Namun perkembangannya begitu pesat. Dan pemirsa juga ingin tahu bagaimana asal muasal berdirinya dan sejarahnya lahirnya dayah Rohul Mudi ini. Kalau kita ingin melihat asal pergerakannya, kita mulai dari dulu kita ada majelis taklim di sini. Majelis taklim mingguan dengan nama yang kami berikan waktu itu Majelis Siratal Mustaqim. Insya Allah jalan yang lurusnya. Jadi Majelis Siratal Mustaqim itu anggota pengajiannya awal mula cuma 13 orang. Kita majelis taklimnya berpindah-pindah. Kadang di halte lah, pokoknya di mana ada orang berkumpul di situ kita mengajak bagaimana kita harus lebih paham. Karena jangan sampai hidup ini sia-sia. Nah, melihat dari namanya sendiri ya, sekarang kan masyarakat sudah tahu banyak tentang dayah sendiri. Nah, kalau melihat perkembangan dayah di era modern khususnya di tahun 2024 ini, apakah mengalami kemajuan yang signifikan ataupun malah kemunduran dia kalau di pandangannya dia? Di Rohul Mudi alhamdulillah sedikit demi sedikit banyak kemajuannya. Awal mulanya memang kita nggak punya asrama sama sekali. Anak-anak yang masuk ke pesantren ini awal mula mereka tidur cuma di balai-balai gitu. Itu balai satu-satunya untuk menggerakkan pendidikan di sini. Itu lebih kurang 3 bulan, cuman itu yang kita miliki. Masyarakat gotong royong, patungan siang malam bekerja di sini karena dulunya di sini rawa. Airnya terlalu banyak, mau tidak mau mesti kita timbun. Alhamdulillah lumayan lama masa penimbunannya sampai dengan masa 3 tahun. Dari dukungan masyarakat, nelayan, karena kebanyakan santri-santri yang hadir ke sini dari awal mula sampai sekarang mayoritasnya yatim piatu dan fakir miskin. Sehingga dari kekuatan majelis taklim itu, dan saya juga ada majelis taklim di sana dulu di Lancang. Masyarakat nelayan setiap pagi patungan ikan. Jadi pulang dari dari laut, para nelayan sedekah ikanlah salah kadar. Kita bawa timba ke sana, apapun ikan yang kita dapati kita bawa pulang ke pesantren,
terus kita masak, kita bagikan untuk para santri. Yang ingin kita katakan, dari awal pergerakan sampai dengan sekarang, yang kita rasakan alhamdulillah ada banyak kemajuan, termasuk masjid ini. Ini masjid baru. Baru lebih kurang 3,5 tahun lah kita Jumatan di sini. Dulunya masjid kita taslim ke masjid kecamatan. Alhamdulillah dengan dukungan masyarakat juga, dengan saran teman-teman dan instruksi dari Abu di Putragung sendiri, Abu memerintahkan saya, menginstruksikan untuk mendirikan masjid. Alhamdulillah dalam masa 2 tahun 7 bulan siap untuk salat Jumat. Baik. Berarti bermakna ada kemajuannya. Alhamdulillah. Abi ini melihat kan sumber daya manusia khususnya dari tingkat dayah ya pemirsa ya. Karena kan kalau mayoritas kita di daerah kampung sana ingin anaknya itu dimasukkan ke dalam dayah. Apakah kalau di pandangan Abi sendiri bisakah mereka bersaing dengan anak-anak yang bahasanya kuliah, sekolah dan kuliah di formal, SMA, SMK dan sebagainya? Kalau di Rohul Mudi ini untuk menjalani ataupun mempersiapkan demi keseimbangan masa depan anak-anak. Memang kalau di Rohul Mudi ini kita punya judul tersendiri. Apa tuh? Karena banyak santrinya yang bermasalah. Jadi ada yatim, ada anak jalanan, ada anak lampu merah, macam lah. Dan bahkan sebahagian daripada mereka sampai sekarang mereka belum ada akte kelahiran. Ada begitu? Ada. Ini kalau seandainya nanti kita ingin ketemu sama orang itu masih ada di sini. Ada beberapa santri yang memang mereka itu gimana ya? Kalau kita bilang mereka nggak ada orang tua nggak mungkin. Tetapi sampai dengan sekarang mereka sudah 3 tahun lebih tinggal bersama saya. Di saat kita mau mengantar mereka ke sekolah, karena usianya masih SD. Sayangnya pihak sekolah menerima, tetapi kata pihak sekolah mereka nanti nggak ada ijazah karena nggak ada akte kelahiran. Terus untuk belajar mereka tentang baca tulis gimana? Jadi para abang-abangnya di sini, para abang letingnya ataupun dewan guru, para dewan guru ini berbagi waktu untuk mengajari secara langsung baca tulis anak-anak. Berarti manual. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini kita bekerja sama dengan pihak Polsek ini. Berarti orang yang bertugas pihak Kapolsek yang babinsannya wilayah sini, beliau masuk 1 minggu 2 kali untuk mengajari khusus anak-anak yang memang nggak ada sekolah sama sekali. Baca tulis. Berarti mereka baca tulis dan mereka sekalian membaca alif ba dasa. Kita ambil ruang satu di ujung asrama itu. Setiap hari Senin sama hari Sabtu orang dari Polsek datang sini ba'da asar mereka belajar lebih kurang 1 jam lebih. Untuk persiapan semoga mereka ini bisa bersaing lah dengan keadaan sekarang. Dan alhamdulillah untuk demi memaksimalkan pendidikan kita juga di sini memberi kesempatan untuk anak-anak, baik yatim ataupun siapapun yang ingin tahfidz, saya izinkan. Terus ada bahasa Arabnya, yang dalam rencana saya, biarlah saya yang jadi orang bodoh. Karena kita nggak ada sekolah. Mungkin kalau tamat dulu saya ini SD. Bagi pribadi saya, kita yang kayak gini, anak-anak kita jangan. Dan ini ke depan kita akan terus berusaha. Semoga mereka ini bisa, para santri bisa menguasai sebagaimana yang dikuasai di tempat yang lain. Saya punya rencana anak-anak di sini harus bisa bahasa Inggris dan harus bisa bahasa Mandarin. Alhamdulillah ada teman-teman yang di luar pesantren yang memang ingin mengabdi sampai mereka ini bisa. Yang tujuannya semoga ke depan setelah mereka keluar dari sini mereka punya persiapan lah. Bisa hidup normal dengan anak-anak yang lain yang masih anak yang ada kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Semoga Allah memudahkan lah.
Baik. Dan pemirsa, nih cukup menarik sebenarnya perbincangan kita bersama dengan Abi Ajidib, bahwasanya memang perkembangan Dayah ini sendiri tidak menutup kemungkinan mereka bersaing, Abi ya, dalam dunia pendidikan, bukan hanya di tingkat formal maupun di tingkat mereka yang sudah berkuliah. Dan saya yakin juga Abi ya, dengan harapan yang cukup dalam disampaikan oleh Abi ya, bahwasanya ini merupakan salah satu cara bagi umat saya meneruskan generasi muda, khususnya generasi Z yang baru-baru ini saya 2024 bisa berkembang dan dapat mengembangkan agama Islam bukan hanya di tingkat daerah, namun juga di tingkat kampung, kecamatan hingga nasional khususnya, Abi ya. Dayah berperan besar sebagai penggerak pembangunan dan perubahan pola pikir masyarakat Aceh, serta pusat dalam melahirkan generasi muda Aceh yang beriman, beragama, dan mampu mengamalkan ajaran agama Islam dalam pergaulan bermasyarakat, serta menumbuhkan jiwa peduli sesama atau gotong royong. Ada beberapa keunikan Dayah Rohul Mudi Al-Aziziyah dibandingkan dengan dayah lain, yaitu ada kegiatan celeng santri, serta pembagian uang Rp10.000 bagi para santri yang yatim, piatu, dan kurang mampu. Seperti pada hari puasa sunnah Senin dan Kamis, mereka diberikan jajan sebesar Rp10.000 untuk bekal berbuka puasa, namun wajib disisakan sebesar Rp1.000 untuk ditabung atau dimasukkan ke dalam celeng. Di waktu malam sebelum dimulai pengajian, para santri wajib menyumbangkan uang Rp1.000 tersebut dengan tujuan membangun karakter santri yang dermawan dan suka berbagi sehingga menjauhkan dari sikap kikir. Uang Rp1.000 ini akan digunakan untuk keperluan Dayah, memberikan santunan ketika ada santri yang terkena musibah, serta kebutuhan mendesak lainnya. Ya, pemirsa Aceh Hebat, keberadaan Dayah untuk menempuh pendidikan agama Islam cukup luar biasa perkembangannya. Seperti di daerah Lancang Raya, Kecamatan Jinib, Kabupaten Biren, ini merupakan salah satu Dayah yang cukup maju dalam bentuk modernnya, di mana secara fisikal sudah bagus dan bersih. Secara non-fisikal, hadirnya kurikulum, kemudian sertifikasi bagi ijazah para santriwati untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih bagus, khususnya bersaing bagi anak muda di luar sana yang notabene-nya berpendidikan formal juga sudah luar biasa. Dan ini membuktikan bahwa Dayah sudah modern, baik itu dengan sistemnya, kemudian kurikulum, dan juga metode pembelajaran yang ada di daerah tersebut. Demikian Aceh Hebat kali ini bersama saya Khalil Bashar. Ikuti terus selengkapnya dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.